Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa di Sepekan Mitra Pos edisi hari ini, Sabtu 19 Desember 2020. Kami akan menyajikan berita seputar Karisidenan Pati dan Semarang dalam sepekan ini bersama saya Siti Soleka. Inilah Sepekan Mitra Pos selengkapnya. Diawali dengan berita pertama pemirsa, 3 ruas jalan di Kabupaten Pati akan ditutup selama sepekan. Penutupan ini dilakukan selama 7 hari, mulai tanggal 14 Desember hingga 20 Desember. 3 ruas jalan di Kabupaten Pati akan ditutup selama sepekan. Penutupan ini dilakukan selama 7 hari, mulai tanggal 14 Desember hingga 20 Desember. Pemerintah Kabupaten Pati dalam hal ini Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Satlantas Kabupaten Pati menutup 3 ruas jalan dari pukul 22.30 malam hingga 4 dini hari. 3 ruas jalan raya yang terletak di Kecamatan Pati Kota ini yakni Jalan Panglima Sudirman, Jalan Tondonegoro, dan Jalan Ronggowongso. Bupati Pati Haryanto mengatakan langkah ini untuk mencegah warga Pati beraktivitas di malam hari. Hal ini sejalan dengan pemberlakuan jam malam yang telah berlangsung beberapa pekan lalu. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk mengantisipasi libur Natal dan Tahun Baru 2021. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Pati AKP Sarwoko mengatakan, langkah ini ditempuh lantaran berdasarkan pantauan pihaknya dan Satgas Penanganan COVID-19, Kabupaten Pati di 3 ruas jalan ini masih terjadi kerumunan saat jam malam. Jam malam sendiri telah diterapkan kembali pada 5 Desember 2020 lalu, hingga angka kasus COVID-19 di Kabupaten Pati mengalami penurunan. Dengan berlakunya jam malam, diharapkan kerumunan dapat diminimalisir sehingga angka kasus COVID-19 di Kabupaten Pati mengalami penurunan. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. Rumah dinas dan hotel milik Wabub Saiful Arifin dirusak oleh sekelompok orang yang menggunakan atribut patifosi. Kelompok pendukung Persipa Pati pada Minggu dini hari sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Rumah dinas dan hotel milik Wabub Kabupaten Pati, Saiful Arifin dirusak oleh sekelompok orang yang menggunakan atribut patifosi kelompok pendukung Persipa Pati. Pada Minggu dini hari kemarin sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang diperoleh, massa beratribut patifosi berjumlah sekitar 50 orang melempar batu ke hotel dan rumah dinas Wakil Bupati Pati. Hal ini mengakibatkan taman dan kaca mobil yang terparkir di halaman hotel mengalami kerusakan. Ketika dikonfirmasi, Safin meminta media untuk menanyakan peristiwa ini ke Polres Pati. Kasubag Humas AKP Suharning mengatakan pihaknya telah mendalami kasus ini dengan meminta berbagai keterangan dari saksi. Sementara itu, Ketua Umum Patifosi Dian Dwi Budianto tidak mengelak anggotanya melakukan aksi pengeruksaan tersebut. Namun, ia tidak di lokasi saat kejadian berlangsung. Ia menyayangkan terjadinya aksi perusakan yang dilakukan anggotanya. Menurutnya, hal ini akan membuat nama patifosi menjadi buruk. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. DLH Kabupaten Pati mengimbau agar pengusaha tambang yang belum berizin mengurusnya di tingkat provinsi untuk meminimalisir kerusakan lingkungan di Kabupaten Pati. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati mengimbau agar pengusaha tambang yang belum berizin mengurusnya di tingkat provinsi untuk meminimalisir kerusakan lingkungan di Kabupaten Pati. Banyaknya penambang tak berizin bisa memperbesar potensi kerusakan lingkungan pada lahan terbuka. Pasalnya, tambang tak berizin tidak punya kewajiban mengikuti mekanisme standar penambangan. Apabila status lahan tambang berizin, maka otomatis berkewajiban mengelola lingkungan mulai dari proses pembukaan lahan hingga mengolah limbah. Purwadi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati mengatakan pihaknya sering mendapat aduan dampak buruk pertambangan material di daerah Pati Selatan. Misalnya, banjir bandang di sepanjang Jalan Kayan Sukolilo yang datang beberapa waktu lalu disinyalir akibat aktivitas pertambangan ekstrim sehingga air tidak bisa tertambat di gunung.
Sesuai regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berlaku sejak tahun 2016, perizinan tambang dialihkan melalui tingkat provinsi dan DLH di tingkat daerah bertugas untuk melakukan pengawasan dan pemantauan. Diakui Purwadi, hingga saat ini DLH secara berkala menyisir tambang-tambang yang tidak berizin untuk memperbaiki administrasinya sehingga dapat disosialisasikan standar operasional tambang. Dari Pati, Moh Anwar, Mitra Pos melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, 2 anggota DPRD Kabupaten Rembang dikabarkan terkonfirmasi positif COVID-19. Hal ini diketahui setelah dilakukan swab terhadap anggota DPRD Kabupaten Rembang beberapa waktu lalu. 2 anggota DPRD Kabupaten Rembang dikabarkan terkonfirmasi positif COVID-19. Hal ini diketahui setelah dilakukan swab terhadap anggota DPRD Kabupaten Rembang beberapa waktu lalu. Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Rembang, Arief Dwi Sulistia membenarkan kabar tersebut. Ia mengungkapkan 2 anggota DPRD yang terpapar COVID-19 saat ini tengah menjalani isolasi mandiri. Arief juga mengungkapkan DPRD yang bersangkutan disarankan tidak beraktivitas di luar rumah terlebih dahulu. Selain itu, Arief juga menambahkan bahwa ada salah satu staf kantor Sekda Kabupaten Rembang juga terkonfirmasi COVID-19. Berdasarkan pemaparan Arief, hingga kini tercatat 284 pasien terkonfirmasi COVID-19. Sebagian pasien menjalani perawatan di rumah sakit dan sebagian melakukan isolasi mandiri. Arief menambahkan, saat ini tingkat kematian COVID-19 di Kabupaten Rembang masih sekitar 8% dari total kasus COVID-19 di Rembang. Dari Rembang, Aziz Afifi, Mitra Pos melaporkan. Unggul dalam rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang berlangsung di Balai Kartini Rembang, Selasa kemarin, pasangan Hafiz Hanis gelar konferensi pers di alun-alun Rembang pada Rabu pagi. Pasangan Hafiz Hanis gelar konferensi pers di alun-alun Rembang hari ini. Hafiz mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Rembang, karena selama proses pemilu serentak 2020 berjalan lancar, aman, damai, dan kondusif. Selain itu, masyarakat Rembang yang telah menggunakan hak pilihnya dengan baik dalam pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020 lalu. Sementara itu, Hanis juga mengapresiasi penuh warga Rembang karena pemilihan ini meningkat lebih tinggi 10% dari target KPU. Kondisi ini akan disambut dengan semangat pula untuk mewujudkan program-program Hafiz Hanis yang sudah dijanjikan kepada masyarakat pada debat lalu. Dalam pilkada serentak 2020 ini, sebanyak 4.208.559 masyarakat yang ikut berpartisipasi. Dalam pilkada serentak 2020 ini, sebanyak 4.280.559 masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam menyalurkan suaranya atau setara dengan 87% dari jumlah total masyarakat Rembang. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa kumpul di alun-alun di ikon Kabupaten Rembang ini. Saya mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah ucapan terima kasih kami mewakili pasangan calon nomor 2 yang terpilih. Ucapan terima kasih kepada aparat, kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan penyelenggara pengawasan Bawaslu. Terima kasih kepada aparat polisian, TNI juga telah membuat kontestasi ini berlangsung secara sejuk. Terima kasih juga untuk semua masyarakat di Kabupaten Rembang yang memberikan haknya dengan baik sehingga partisipasi pemilih ini meningkat tajam, lebih tinggi 10% dari target KPU kalau saya nggak salah hitung. Ini luar biasa.
Ini geliat demokrasi di Kabupaten Rembang yang sangat luar biasa. Tentu saja ini akan kita sambut dengan merealisasikan program-program kerja yang telah kami aturkan ke masyarakat kemarin untuk kita realisasikan. Lebih lanjut, Hanis menyampaikan pencapaian ini merupakan kemenangan bersama, bukan hanya milik satu kelompok. Dari Rembang, Najmah Al-Hinduan, Mitra Pos melaporkan. Kepala Disdikbud Pati, Winarto, mengungkapkan 2 SMP negeri di Kabupaten Pati menggelar simulasi atau uji coba pembelajaran tatap muka pada Kamis kemarin. 2 SMP negeri di Kabupaten Pati menggelar simulasi atau uji coba pembelajaran tatap muka pada hari ini. 2 SMP ini yakni SMP Negeri 3 yang terletak di Jalan Kolonel Sugiono Winong, Kecamatan Pati, dan SMP Negeri 5 yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman, Pelangitan. Winarto mengatakan kedua sekolah ini ditunjuk lantaran terletak di Kecamatan Pati Kota dan sudah memiliki sarana prasarana protokol kesehatan. Selain itu, tidak ada pegawai atau tenaga pengajar yang pernah atau sedang mengidap virus corona di kedua sekolah tersebut. Tak hanya itu, ia mengaku telah memerintahkan kepala sekolah untuk membentuk Satgas Penanganan COVID-19 di tingkat sekolah. Simulasi pembelajaran tatap muka ini akan berlangsung beberapa hari ke depan. Simulasi juga akan dievaluasi sebagai bahan pertimbangan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pati untuk memutuskan sekolah di Bumi Minatani diterapkan pembelajaran tatap muka atau tidak pada Januari 2021 nanti. Meskipun demikian, apabila orang tua siswa tidak berani melepaskan anaknya ke sekolahan, siswa yang bersangkutan diperkenankan melakukan pembelajaran daring. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, mencermati perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Rembang yang belum menunjukkan penurunan signifikan hingga saat ini, Bupati Rembang mengeluarkan kebijakan penutupan pasar setiap Jumat. Kebijakan tersebut berlaku per 25 Desember 2020 mendatang. Mencermati perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Rembang yang belum menunjukkan penurunan signifikan hingga saat ini, Bupati Rembang mengeluarkan kebijakan penutupan pasar setiap Jumat. Kebijakan tersebut berlaku per 25 Desember 2020 mendatang. Mengenai kebijakan tersebut, pengelola pasar Kota Rembang, Denny Hadianto, mengakui bahwa Bupati telah melayangkan surat edaran. Namun, Denny menyebut pihaknya belum melakukan sosialisasi penutupan pasar sebab masih menunggu surat dari Dinindakop UKM Kabupaten Rembang. Denny menganggap kebijakan ini demi kebaikan seluruh warga dan khususnya pedagang di Kota Rembang, guna memutus rantai penularan COVID-19 di Rembang yang memang masih belum ada penurunan hingga saat ini. Sebagai pengelola pasar Kota Rembang, ia mengeluhkan tak sedikit warga yang bandel dan tak patuh dalam menerapkan protokol kesehatan. Ia menyebut masih banyak pedagang maupun pembeli yang melanggar peraturan dan kebijakan pasar. Meski begitu, ia selalu menggerakkan kesadaran kepada seluruh pedagang dengan pengeras suara atau mimbar, pengumuman dan himbauan untuk mengingatkan kembali para warga dalam mematuhi protokol kesehatan. Ia mengimbau kepada masyarakat khususnya di pasar Kota Rembang supaya mematuhi protokol kesehatan dan selalu menggunakan masker untuk menghindari penularan COVID-19. Dari Rembang, Najmah Al-Hinduan, Mitra Pos melaporkan. Informasi tadi pemirsa sekaligus menjadi sajian akhir dari Sepekan Mitra Pos untuk edisi hari ini. Informasi mengenai berita dan kejadian terupdate sekarisidenan Pati dan Semarang dapat Anda akses di www.mitrapos.com. Dan kini saatnya saya, Siti Solekah beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas sampai undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.